Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Podicam. Apa sih Podicam itu? Kenalan dulu aja kali ya. Maaf ya, kenalannya menjelang malam mingguan gini. Mungkin yang diajak kenalan udah berangkat malam mingguan ya. Atau justru nggak ada yang ngajak malam mingguan? Tenang. Kan for the first time Podicam tayang nih. Ikut kita kenalan lebih lanjut aja ya. Jadi, Podicam ini merupakan singkatan dari podcast ilmu kesehatan masyarakat yang diadakan khusus untuk seluruh umat, sebangsa, dan setanah air. Mau tahu nggak sih semenarik apa Podicam ini? Yuk, jangan di-skip, biar kayak menantu idaman. Karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri sebelum dibukanya podcast sesi pertama kali ini. Saya Putri Rajmawati sebagai moderator dan saya adalah mahasiswa aktif kesehatan masyarakat di UHAMKA. Tapi tentunya saya nggak sendirian sih. Ya kali ya malam mingguan gini sendirian gitu. Saya di sini ditemani oleh ibu dosen kita yang sangat amat memiliki wawasan serta pengalaman yang luas, yaitu Ibu Hidayati SKM MKM. Ibu Hidayati ini biasa dipanggil Ibu Ida. Ibu Ida merupakan dosen kesehatan masyarakat di UHAMKA dan juga sebagai promotor kesehatan masyarakat. Saya kayaknya nggak bisa deh bacain CV-nya di sini karena pasti nggak cukup satu episode. Jadi kita langsung kulik aja kali ya apa yang akan kita kupas tuntas nih terkait materi pada podcast sesi kali ini. Stay tune! Teman-teman semuanya, pada Podicam sesi pertama kami akan membahas terkait mental illness atau kesehatan mental yang terjadi di kalangan remaja. Sebenarnya kesehatan mental itu nggak hanya dispesifikasikan untuk remaja aja sih, tetapi hal tersebut bisa terjadi di berbagai kalangan pada setiap umur. Pertama-tama nih yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita yang sangat amat humble. Kenapa ya Bu, setiap manusia, terutama remaja yang di masa transisinya itu kan banyak mengalami perubahan-perubahan kayak perdebatan terhadap diri sendiri atau permasalahan-permasalahan lain. Kenapa mereka tuh diharuskan untuk kenal terlebih dahulu terhadap dirinya sendiri? Agar terhindar dari hal-hal yang seperti saat ini kita bahas kayak terjadinya gangguan mental atau depresi gitu Bu. Oke, terima kasih Putri ya. Sebelumnya mungkin ya saya mau salam dulu nih buat para remaja ya. Saya pakai pantun dulu nih. Bersama Papa melihat panda, panda nakal menggigit kuda. Salam jumpa dengan Bu Ida. Salam kenal remaja bahagia ya. Saya berharap semua yang menonton dan mendengar ini ya adalah memang remaja-remaja bahagia. Tadi pertanyaan Putri itu khas remaja banget ya. Kalau kita ngomongin remaja, balik juga nih kita harus mulai dengan definisinya sendiri ya. Jadi remaja itu memang kalau kita lihat adalah masa di mana terjadinya peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sehingga kelompok remaja ini memang kelompok ababil ya, kalau bahasa kalian itu menyebutnya ya ABG labil. Kenapa? Ya nggak mau lagi tuh kalau dibilangin kamu kan masih anak-anak gitu ya. Tapi juga kalau dimasukin ke orang tua atau dewasa, gue kan masih muda gitu ya. Kenapa juga harus dibilang orang dewasa gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu siapa aja sih sebenarnya yang disebut remaja itu. Kenapa remaja itu mengalami hal-hal kegalauan. Tapi kalau kita tinjau dari sudut pandang usianya ya, ini juga ada beberapa pandangan ya. Kalau kita ngomongin berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2015, itu adalah seseorang yang berusia antara 10 sampai 18 tahun. Ya, mungkin peraturan Menkes ini mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana yang disebutkan anak itu adalah mulai dari janin sampai usia 18 tahun. Tetapi kalau definisi dari BKKBN ya,
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ya. Yang dimaksud dengan remaja itu sendiri adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun atau belum menikah. Nah, ini kan juga banyak ya kita temui di lingkungan kita ya. Ada loh umurnya baru 19 tahun, kamu udah jadi ibu-ibu karena udah menikah. Nah, itu udah kita nggak kategorikan remaja lagi. Ya, sementara kalau menurut WHO sendiri itu usianya 10 sampai 24 tahun. Ya, di mana pada fase-fase tersebut kita akan membaginya menjadi kelompok remaja awal, kelompok remaja pertengahan, dan kelompok remaja akhir. Jadi memang remaja itu harus kenal dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan mengenal dirinya sendiri, remaja bisa ya meminimalisir gangguan-gangguan yang berpotensi terhadap kesehatannya. Jadi gangguan kesehatan ini bisa didapatkan dari mana? Ya, selain dari lingkungan ya, lingkungan terdekat, yaitu keluarga atau lingkungan sekitar rumah dan teman-teman sepergaulan entah di sekolah, di kampus ya dan sebagainya. Nah, ini juga kita kalau ngomongin tentang gangguan mental ya, sebenarnya ada juga hal-hal yang memang itu diakibatkan oleh faktor biologis. Artinya itu yang tadi salah satunya adalah ya, jadi faktor biologis ini biasanya kita sebut sebagai gangguan mental organik, ya. Jadi itu bisa timbul karena memang udah ada penyakit yang lain, Put. Ya, misalkan adanya infeksi, ya, adanya infeksi bakteri Streptococcus, kemudian kelainan bawaan pada saat lahir dulu kurang oksigen ya pada bayi. Nah, itu yang bisa mengakibatkan gangguan mental secara mental organik ya, faktor dari biologisnya. Ya, di remaja juga sering terjadi kecemasan yang berlebihan. Ya, bahkan gangguan tidur pun bisa dimasukkan ke dalam kategori gangguan mental, Put. Jadi kalau kalian yang susah banget tuh tidur ya, insomnia. Ya. Iya. Awalnya sih mungkin dulu dipicu karena banyak tugas, bikin PR ya, kemalaman, akhirnya jadi terbiasa, bahkan akhirnya timbul memicu penyakit insomnia ya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai gangguan tidur itu ya, kebalikan, sangat mudah sekali tertidur. Nah, kira-kira kamu punya nggak tuh teman kamu ya, ketemu bantal langsung pelor ya, nempel langsung molor ya, kalau kata orang Betawi gitu ya, ada ya kayak gitu ya. Jadi pelor tuh kalau bahasa kerennya itu disebutnya narkolepsi ya, bahasa kesehatannya. Jadi begitu dengan suasana mendung-mendung dikit di kelas, AC-nya dingin, tidur ya. Nah, itu juga gangguan. Kemudian ada juga orang yang sering ngalamin mimpi buruk. Nah, kalau orang-orang yang dengan gangguan mental ini, jangan pernah sekali-sekali nonton film thriller ya, nonton film horor. Kenapa? Karena biasanya ini akan terus muncul di dalam mimpinya. Nah, itu juga gangguan tidur. Itu pengaruh juga ya, Bu ya? Pengaruh. Nah, ini remaja makanya tuh harus tahu banget gitu ya. Kita perlu tahu tuh kenapa kita, jadi kalau kita tahu diri kita bisa menghindari gitu loh. Ya, kalau udah tahu kita tuh penakut gitu. Terus soto ikut-ikutan teman yang berani gitu. Ya, yang ada kamu nanti yang rugi sendiri gitu ya. Jadi kita perlu tahu di situ. Terus dengan kita tahu juga kita bisa akan mencari potensi apa sih yang ada di diri remaja. Ya. Kalau saya sarankan nih buat remaja ya, kamu kalau udah kenal dengan diri kamu semuanya nih, ya diri remaja, kenal dengan individunya ya, kita bersahabat dulu dengan diri kita ya, justru kita jangan fokus dengan kelemahan kita. Iya, nah itu juga intinya kan tadi Ibu bilang, maksudnya kita lebih kenal diri sendiri, otomatis kayak yang biasa dibilang sama anak-anak zaman sekarang tuh Bu, maksudnya sayangi diri sendiri baru sayangi orang lain gitu. Dengan begitu kita jadi bisa menghargai orang lain, jadi sekitar kita juga sama-sama kita menebarkan vibes positif aja gitu. Betul. Ya, dan
perlu diingat, memang meskipun pada fase remaja ini tadi saya bilang memang kalian adalah dominan ya, dominan untuk mengalami banyak faktor pemicu ya untuk mengalami gangguan mental pada fase remaja ini. Tetapi kalian bisa mengantisipasinya dengan apa? Ya, dengan mendekatkan diri pada Tuhan ya, jadi lebih rajin sholatnya, lebih banyak puasanya ya, terus udah tahu kalau ada kelompok lain misalkan gitu ya yang kita menurut norma dan budaya kita, bahkan norma agama kita itu tidak baik, ya udah jangan ikut-ikutan masuk ke dalamnya gitu ya. Itu biasanya gini loh ya, kalau balik lagi ke ayat Al-Quran ya, di dalam apa tuh Al-Baqarah ayat 286 ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha ya, jadi Allah kan nggak akan ngebebanin ya seseorang itu di luar kemampuannya ya. Jadi kita kalaupun ada rasa stres, cemas, depresi gitu ya, jangan berpikir terlalu jauh. Kenapa? Ingat ayat itu ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kita nggak akan kok dikasih ujian, cobaan di luar kemampuan kita. Insya Allah kita pasti bisa ya untuk mengatasinya. Itu penting banget. Itu yang pertama. Yang kedua, cari peer level yang memang ya peer levelnya itu yang support. Tadi kamu bilang ya kita harus menebarkan kebaikan gitu ya. Kita udah tahu kekuatan kita udah tahu kelemahan kita. Nah, itu kalau prinsip dalam mencari ilmu ya, itu kita harus selalu mengosongkan gelas kita. Artinya apa? Kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kemudian juga ya pada remaja ini juga nih Put, ya termasuk gangguan pola makan. Ya, adanya self body image. Ya, menurut kamu yang cantik sekarang kayak gimana sih? Perempuan cantik itu harus langsing, tinggi, ya. Nggak boleh ada lemak di sekitar perut, apalagi sampai buncit. Pendapat orang-orang yang mungkin mereka kurang paham definisi cantik sebenarnya itu apa. Nah, kan hal-hal yang kayak gitu kan abstrak ya sifatnya ya. Kita nggak bisa, pastinya standar cantik Putri dengan standar cantik saya mungkin akan berbeda. Ya. Iya, betul. Penjelasan-penjelasannya emang bener-bener masuk, sebenarnya relate banget sama apa yang saya rasain juga nih. Saya sebagai remaja ya Bu, mungkin masih dikategorikan remaja karena belum menikah. Nah, emang bener relate. Amat relate Bu, terima kasih. Semoga yang mendengar ini nanti bakal terbuka wawasannya, jadi oh iya aku kayaknya nggak boleh kayak gini gitu. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bu. Sebenarnya kebanyakan orang yang saya jumpai ini kayak mengeluhkan bahwa dirinya itu kurang memiliki wadah, kurang memiliki tempat untuk curhat untuk bertukar cerita gitu, karena mereka menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya kayak nggak peduli, kayak acuh tak acuh gitu Bu. Misalkan dia baru pengen mengungkapkan apa yang dia rasain gitu. Misalkan tadi yang Ibu bilang hal-hal sepele kayak kayak misalkan kita ngatain atau bercanda ke temen, itu kan pasti kayak dia merasa kok teman saya kayak gitu, kayak gini banget bercandanya. Terus nanti takutnya orang-orang di sekitar yang pengen diceritain sama dia tuh pasti menganggap kayak gitu aja, lebih nggak usah dimasukin ke hati. Nah akhirnya dia semakin numpuk nih, yang tadi Ibu bilang diakumulasi. Banyak banget hal-hal yang dia tumpuk, yang dia pendam, nanti entah kapan rasa sakit itu dia pasti akan meledak kan, dan itu kayaknya bakal makin parah, nggak bisa, maksudnya lebih susah untuk atasi gitu Bu. Nah kalau menurut Ibu atau menurut pendapat Ibu, bagaimana stigma masyarakat di saat ini, stigma orang-orang di sekitar tuh kayak yang menganggap bahwa di keadaan sedih tuh adalah keadaan yang harusnya dibawa enjoy aja gitu. Ya, itu memang fakta ya, karena saya juga sebelum, saya kan sekarang jelitan nih Put ya, jelang 50 tahun loh. Saya udah mau masuk fase,
saya udah mau masuk fase lansia nih Put, ya. Jadi apa? Ya saya sudah melewati fase tersebut. Saya sudah melewati fase remaja ya. Bersyukurnya ya, saya sejak anak-anak sampai remaja itu saya happy. Nah, sebenarnya memang benar Put. Jadi kalau stigma masyarakat seperti itu, ya itu adalah salah satu solusi atau stigma yang saya anggap tuh memang positif justru. Ya udah kalau itu mah dibawa enjoy aja, dibawa senang aja. Tapi kan pada sebagian orang ya apa tidak semudah itu Ferguson ya. Kita udah punya masalah aja ya, rasanya aku orang yang paling malang di dunia. Gue kok kayaknya paling menderita banget gitu ya. Kayaknya orang nggak ada yang sesial aku gitu ya. Padahal banyak. Gitu. Padahal, nah itu kamu udah bisa sendiri tuh jawabnya Put. Ya, jadi memang yang penting buat kita nih, apalagi kita kan balik lagi ya Put. Ya, dasarnya kita kan orang Muslim. Kemudian kalian ada di dalam institusi pendidikan yang religi. Ya, kita basicnya adalah keagamaan. Jadi kita balikin lagi ya, yang pertama itu serahkan segala sesuatunya kepada Allah ya. Selebihnya kita ikhtiar. Tapi kalau kita memang misalkan saat ini masih sulit untuk diterima oleh orang lain, salah satu solusi untuk kita mendapatkan kesehatan yang mental dengan baik itu adalah self talk. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Iya. Kapan sih kita mulai self talk? Ya, self talk ini sangat baik sekali pada saat kita baru bangun tidur. Ya, apalagi kalau kalian yang terbiasa curhat sama Allah ya di sepertiga malam. Ya, ya self talk yang paling banyak terjadi pada saat ngapain juga? Pada saat pagi hari kalian ke toilet sambil menunggu yang akan hilang ya, kalian skenario tuh di dalam kepala kalian tuh di situ. Ya, ntar hari ini gue mau ngapain ya? Itu sebenarnya bagus. Jadi artinya apa? Kalaupun orang lain belum menerima ya, belum menerima kita, kita bisa menerima diri kita dulu. Iya, betul. Kita lakukan dengan self talk kita diri sendiri gitu ya. Nah, nanti mungkin apa ya, secara perlahan kita harus bisa menjadi observer, artinya kita mengamati, oh iya aku kan sekarang udah kuliah nih, teman-teman aku udah beda dibandingin SMA, lingkungan kampus tuh ternyata kayak gini. Nah kalian harus mengobservasi sehingga kalau di dalam ilmu Promkes ya, saya bilang tuh ATM, artinya apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian mengamati orang-orang yang diterima di sekitar aku nih, kayak apa sih dia bergaulnya, perilakunya seperti apa sih, kok sampai semua orang seneng sama dia. Iya. Nah, kemudian kan kita tiru. Dan kita tiru yang baik-baik, kita tiru yang positif. Nah, kalau kita ngerasa, aku nggak bakalan bisa kayak dia kan emang dari lahirnya udah cantik, udah kaya. Nah, itu apa nih yang kita harus ini? Kita modifikasi kalau memang tidak sesuai. Misalkan, iya sih dia disenengin dengan orang-orang, ya, dia bisa diterima oleh teman-teman saya banyak gitu. Kayaknya mau masuk kemana aja diterima tuh gitu ya. Be yourself. Jadi diri kamu sendiri dengan apa? Dengan M-nya, modifikasi. Artinya sesuatu yang sudah kamu dapatkan baik, itu kamu modifikasi sesuai dengan karakter kamu. Iya. Jadi teman-teman yang kira-kira dengar pembahasan ini, tadi kan Ibu Ida bilang ini kita ngelihat orang yang mungkin diterima banyak orang, itu bukan artinya kita merubah diri kita. Tadi kan di akhir Ibu Ida bilang kalau misalkan kita tetap be yourself. Jadi kita ambil nih yang baik-baiknya. Siapa tahu kita bisa tambah baik. Tapi itu bukan termasuk kita ngerubah diri kita kan ya Bu. Yang maksudnya cuma meniru yang baik-baiknya aja gitu ya Bu. Ini modifikasi diri kita agar lebih terupgrade gitu. Iya. Kita bukan merubah diri kita karena terus terang ya, untuk merubah diri itu bukan suatu hal yang mudah, kecuali kalian memang menginginkan benar-benar saya benar-benar harus berubah ya. Jadi kalau ini harus 180 derajat gitu ya,
ya udah itu harus effortnya harus lebih dari sekedar memodifikasi ya. Jadi benar, jadi diri kamu aja sendiri ya, be yourself ya. Karena saya sih sebenarnya ngomongnya berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Artinya karena saya sudah melewati fase remajanya gitu ya. Jadi saya seperti itu gitu ya. Saya bisa diterima dengan teman-teman saya ya karena saya adalah memang Ida gitu ya. Mereka kenal Ida, mungkin nama Ida banyak, ya, tapi Hidayati yang ini beda. pasti. Nah, kenapa? Bukan karena gingsulnya doang ya. Basically saya punya gingsel ya, tetapi ada sesuatu yang akan diingat sama mereka karena kita jadi diri kita sendiri. Iya betul. Tuh teman-teman yang mau diingat sama orang lain, tetap jadi diri sendiri, berikan yang terbaik, semaksimal dan semampu diri kalian sendiri. Betul nggak, Bu? Betul. Selanjutnya kita nanya lagi untuk pertanyaan berikutnya terkait teknologi. Emang kita kan generasi maksudnya 2000 ke atas tuh, Bu, gitu. Itu kan kayak kita lebih banyak pakai teknologi nih, Bu. Kita udah paham, kita tinggal searching banyak yang influencer atau pembicara public speaking yang ngebahas-bahas tentang kayak pola asuh seperti apa. Itu tuh kayak kita lebih bisa memahami, berbeda sama zamannya orang tua kita. Di rumah saya kebetulan ya, saya dan suami saya itu demokratis. Jadi, wah, bukan 1-2 kali saya diprotes sama anak-anak ya, karena memang udah dibiasakan. Iya, betul. Ya, sejak kecil anak-anak harus kritis, harus pokoknya kalau memang mereka tahu itu nggak benar, mereka harus katakan itu. Jadi jangan karena apa? Ini kan udah budaya ya di kita itu, kamu tuh anak kecil tahu apaan sih, ya nggak? Iya, betul banget. Nah, ya, saya tuh nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena pola asuh yang saya terima dari orang tua saya seperti itu. Ya, pada saat zaman dahulu tuh saya berpendapat terus kata orang tua saya gitu. Padahal kalau mengikuti saran saya, ya, nah ya, jadi belum tentu remaja itu tidak memiliki pendapat yang benar atau salah. Gitu ya, bahkan mungkin sarannya itu sangat baik dan sebagai solusi, tapi budayanya kita tuh udah kadung ya, artinya sebagian besar masyarakat kita itu masih menganggap remaja itu anak kecil. Mereka nggak tahu soalnya, Put, ya, padahal masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Sekalipun itu yang berbicara anak kecil ya, anak kecil itu bukan miniatur orang tua ya, dia individu sendiri. Jadi artinya kalau saya punya anak usia 1 tahun atau 2 tahun, dia berpendapat mama jelek gitu, mungkin saya perlu tanya, jangan saya langsung marahin, kamu gak sopan nih ngatain mama jelek gitu, padahal kamu masih kecil banget 2 tahun. Tapi kita tanya, kok dibilang mama jelek, emang kenapa? Iya, coba ya, soalnya mama pakai bedaknya belepotan, mungkin sekedar seperti itu. Ya, jadi kita jangan beranggapan kita tuh udah tahu yang diomongin anak-anak gitu ya, sekalipun itu bukan remaja ya, bahkan anak-anak gitu ya, karena mereka emang individu sendiri gitu. Pola asuh kita itu dari dulu itu komunikasinya satu arah, hanya orang tua yang boleh bicara, remaja tidak dianggap. Nah, susah Put kalau sekarang. Nah, mungkin ini juga buat kalian nih, buat kamu khususnya. Putri nanti kan calon ibu. Ini harus pola asuhnya harus dirubah. Kalau kamu memang tidak menginginkan ya, mungkin ada luka-luka ya, luka-luka dalam pola asuh kamu pada saat kecil ya, itu jangan kamu lakukan lagi kepada anak kamu. Iya. Ya karena nanti terus berulang itu siklusnya. Ya, siklusnya nanti akan berulang kayak gitu. Kalau kamu dulu sering, aku kan dulu pengen berpendapat, tapi mama selalu ngekat gitu ya, aku nggak boleh ngomong karena aku masih kecil, aku nggak boleh berpendapat ya, pokoknya di rumah tuh sama sekali sampai aku menikah. Bahkan pada saat udah menikah pun menjadi ibu, tetap aja kamu dianggap anak. Nah, itu ya, jadi pola-pola asuh seperti itu kita mulai ya, harus ada perbaikan, utamanya dalam berkomunikasi. Iya, betul. Jadi diharapkan nih buat teman-teman nanti yang ngedengerin ini,
Diharapkan semoga kalian lebih bisa meminimalisir. Tadi bener yang Bu Ida bilang, kayak apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pendam di saat kalian menjadi anak, jangan sampai kalian balikan lagi perilaku itu ke anak kalian nanti gitu. Karena itu apa ya, penyakit batin sih Bu, karena orang tua itu bukan cuma mau berpendapat doang, tetapi mereka juga kayak mematikan apa yang sebenarnya menurut kita baik. Kayak misalkan kita kepinginnya itu melakukan, kita ngikutin kegiatan ini kayaknya ini baik deh, karena yang menjalani hidup kan kita, yang tahu takaran kita mampunya semana tuh kita gitu, bukan orang tua. Jadi kadang, tapi orang tua tuh kadang mematikan itu Bu, jadi udahlah nggak usah ikut, nggak, bikin capek aja kayak gitu. Itu tuh menurut saya yang harus dihindari. Nah, untuk kayaknya ini terakhir nih Bu nih, Oke, apa Put? di mana kita nih remaja-remaja ini tuh yang tadi kita udah bahas, karena susah speak up, apa yang mereka rasakan tuh mereka simpen sendirian, kayak mereka kayak mikir let it flow aja gitu, semua bakal lalu, jalannya ya udah kita ikutin aja, ngalir aja nih gitu. Padahal mereka juga sebenarnya butuh tempat cerita gitu, tapi mereka agak sulit karena keterbatasan dari, mungkin kalau misalkan dia merasakan, dia mungkin sadar nih Bu kalau misalkan mereka udah ada indikasi stres atau depresi gitu, tapi mereka kayak enggan untuk ke cerita ke psikolog, psikiater gitu. Mereka pasti kan dia membutuhkan finansial yang lebih, sedangkan dari finansialnya juga terbatas. Salah satu penyebab juga kita terlalu mendem, apa-apa mendem, kita selalu pengen terlihat baik-baik aja, padahal ya it's okay not to be okay gitu. Kalau menurut Ibu gimana cara kita nih remaja-remaja untuk speak up biar kita tuh nggak terlalu banyak apa ya, mendem, terlalu banyak nggak enakan sama orang. Oke Put, jadi gini ya Put, remaja yang sehat itu ya, remaja yang punya kecakapan hidup. Untuk semua remaja, kalian kalau mau menjadi remaja sehat itu harus berani mengatakan tidak. Solusinya gimana? Mungkin ini solusi jadul kali ya Put, kalau kita masih ini, coba kalian tuh biasa mengungkapkan perasaan dengan nulis buku, ya, buku apa? Iya. Buku harian, diary. Nah, jadi itu salah satu kita solusinya ya, bisa mengungkapkan dulu. Jangan apa? Jangan kita curhatnya di medsos. Ya, apalagi sekarang netizen maha benar. Iya. Ya, susah nih mereka nggak nanti. tahu Ya, apa masalahnya. Iya, kita tiba-tiba curhat gitu ya di medsos. Orang langsung berpikiran ya, namanya juga manusia, kepalanya hitam sih semuanya ya, tapi pikirannya mungkin beda-beda, pendapatnya akan berbeda. Yang ada apa? Akhirnya kalian tambah pusing, baca komentarnya, tambah stres. Iya. Ya, jangan pernah curhat di medsos menurut saya ya. Jadi kalau kalian mau curhat, ya itu tadi ya, kalian bikin aja tuh buku harian ya, diary, kemudian kalian curhatnya sama Allah ya. Kalau memang kalian ya seminimal mungkin deh, adalah satu mungkin teman kalian yang sangat dekat bisa kalian curhatin. Kalau kalian rasa aku kan nggak punya banyak teman gitu, tapi coba cari satu teman yang sangat bisa kita percaya untuk bisa mendengarkan ya. Sebenarnya sih setiap manusia nih Put ya, kenapa Allah kasih telinga kita dua, mulut kita satu Put? Kenapa tuh Bu? Kenapa? Supaya kita kalau jadi manusia itu sebenarnya harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara ya. Jadi rasa mendengar itu akan menimbulkan rasa empati kita, simpati kita. Kalau kita ngomong, apalagi kita nggak punya ilmunya, tapi nyerocos terus, yang ada itu kesalahan-kesalahan, ya bahkan orang akan mengatakan ini orang kok asbun ya, asal bunyi, nggak ada ilmunya. Akhirnya berpendapat negatif terhadap kita. Ya. Sebagai apa Bu? Sebagai kalau misalnya kita mau tambah produktif nih, dari kita curhat-curhat di buku harian itu kita bisa nambah kreativitas kita, kayak misalkan kita bikin blog, itu kita ngarang cerita. Betul. Saya punya loh Bu blog. Boleh kasih tahu saya. Ya kayak ini kan, siapa tuh? Danur.
catatan si Raisa kan, catatan iya. si Risa kan itu. Bisa. Sekarang jadi besar. Itu. Nah, itu kan hal-hal yang apa? Positif. Ya mungkin orang anggap positif akhirnya dari Jadi sebagai remaja balik lagi, kalau mau menjadi remaja sehat itu ya pilih-pilih teman, kenali diri dulu pertama ya. Kita harus mengenali diri sendiri, cari solusi yang positif ya. Sekalipun itu kalian berada di dalam keterbatasan. Iya. Berarti itu sebagai yang barusan Ibu bilang itu kayak misalkan kenali diri sendiri, terus kayak ada rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sebagai salah satu kiat-kiat buat remaja-remaja ya Bu. Karena saya di akhir nih pengen nanya, ada atau saran sebelum kita tutup, saran Ibu terkait apa yang tadi Ibu bilang sih sebenarnya udah Ibu sampaikan, bagaimana saran-saran untuk remaja-remaja saat ini gitu. Tadi kan Ibu udah bilang kita harus paham dengan diri sendiri, harus ada tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Ya, jadi saya berharap untuk remaja saat ini ya, yang pertama adalah memang kita harus melatih kemampuan komunikasi, Put. Artinya tadi di mana kita bisa menjalankan juga prinsip-prinsip komunikasi yang baik ya, harus bertabayun. Kemudian dengan teknologi ya, dengan teknologi itu ya, semakin canggih teknologi ya, itu hendaknya tidak melupakan dari mana asal kalian. Jangan sampai kita lupakan bagaimana kita harus berproses. Nggak ada yang bisa instan food. Ya, keberhasilan itu bukan sesuatu yang instan. Itu aja saya rasa. Baik, jadi terima kasih banyak buat Ibu Ida yang sudah menyempatkan hadir di podcast sesi pertama ini yang benar-benar ofisial dihadiri oleh narasumber yang benar-benar humble dan wawasannya luas banget nih teman-teman. Banyak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Semoga podcast ini bisa terus mengedukasi teman-teman di sekitar kita. Apalagi ini kita akan share di Instagram dan YouTube yang nantinya bakal banyak orang yang lihat. Pasti kan jangkauannya luas ya Bu. Semoga kita dengan cara ini sebagai salah satu terobosan yang baru gitu untuk generasi-generasi yang akan datang. Maaf ya teman-teman. Coba nantikan podcast-podcast di episode-episode selanjutnya. Tetap stay tune. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.